Japon yang ada bapak Japon. Kenapa, Beb? Nggak ada, Pak. Udah, Pak. Udah. Oke. Udah. Sudah kelihatan ininya. Layar ininya yang Bapak share. Udah ya? Nah, Oke, kita mulai pembahasannya ya. Kita mulai dari nomor 14. Jika dua digit terakhir dari A pangkat 777 adalah 77, maka dua digit terakhir dari A adalah titik-titik. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak mau inikan dulu. Mau bahas dengan kalian beberapa hal. Yang pertama, ada namanya teorema Euler. Teorema Euler. Euler. Nah, yang mana kalau di teorema Euler ini disebutkan bahwa jika FVB dari A dengan N sama dengan 1, maka A pangkat Pn itu akan kongruen dengan 1 modulo N. Ini yang pertama ya, teorema Euler yang harus diketahui. Jika FVB A dengan N sama dengan 1, maka A pangkat Pn sama dengan kongruen dengan 1 modulo N. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah Pn ini apa sebenarnya? Ya enggak? Pn ini apa? Nah, Pn sendiri adalah banyaknya bilangan bulat positif yang relatif prima dengan N. Kalau relatif prima masih ingat? Relatif prima itu apa? Masih ingat? bilangan Kapan dua bilangan itu saling relatif prima? Kapan dia dikatakan relatif prima? Hanya satu dan bilangan itu sendiri. Kenapa? Gimana, Beb? Jika faktornya hanya satu atau bilangan itu sendiri. Itu bilangan prima. Relatif prima. Relatif prima. Kasih contoh bilangan yang relatif prima. Apa kira-kira? Berapa dengan berapa? oh, 3 dan 4, Pak. Ya, 3 dan 4 relatif prima ya. Kenapa? 3 dan 4 relatif prima. karena FVB-nya 1. Iya, intinya kalau FVB-nya 1, dia pasti relatif prima. Nah, tetapi kan ini, kita balik lagi ya. Jadi sebelum kita bahas teorema Euler, yang poin pertama kita harus tahu dulu ini Pn. Ini bacanya Pi ya. Sebenarnya kayak gini nih. Beda dengan ini ya. Kalau ini Pi. Nah, kita harus tahu dulu Pn ini. Pn ini adalah banyaknya bilangan bulat positif yang relatif prima dengan N. Dan, oh ya, Bapak lupa nambahkan. Dan kurang dari N. Atau gini lah, lebih tepatnya definisinya ya.
kurang dari N yang relatif prima dengan N. Nah, maksud Bapak begini, contoh. Kita ambil 10. Contohnya pi 10 misalnya. Oke, bilangan yang lebih kecil dari 10 berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sekarang kita lihat bilangan yang relatif prima dengan 10 di antara 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 ini bilangan berapa aja? Kalau 1 relatif prima kan dengan 10? Ya. Kalau 2 tidak, karena sama-sama bisa dibagi 2. 3 iya, 4 tidak, 5 tidak. 6 tidak, 7 7 iya. tidak. Oh iya, sorry. Kita Iya. cari yang relatif prima ya, sorry. Berarti ini 5 bukan ya? 6 bukan, 7 iya relatif prima, 8 tidak, 9 iya. 9 iya. Berarti ada berapa ini? Ada 4. Ada 4. Itu kalau 10. Gimana kalau misalnya bilangannya lebih besar lagi? Kalau misalnya berapa ya? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1 relatif prima, 2 tidak, 3 tidak, 4 tidak, 5 iya, 6 tidak, 7 iya, 8 tidak, 9 tidak, 10 tidak, 11 iya. Ada berapa? Ada 4 juga kan? Ya. Nah, pertanyaannya mungkin gimana kalau misalnya Bapak tanya ini? Kalau misalnya Bapak tanya pi dari 30. Ini kan makin besar bilangannya kan makin sulit dicari ini. Kalau kita tuliskan satu-satu, berarti pasti ada rumusnya gitu. Ya enggak? Ya. Nah, cara mencarinya begini. Coba dilihat. Bapak nggak akan bikin rumusnya, karena kalau Bapak bikin rumusnya nanti pening bacanya. Tapi lihat caranya ya. Pertama yang nomor 1 ini kita bahas. 10. 10 itu bisa diubah jadi berapa? 1 tambah 9, 3 tambah 7. Enggak. Faktorisasi primanya. 2 kali 5. Ya enggak? Artinya bilangan prima dari faktor dari 10 itu ada 2 dan 5. Maka kemudian banyak bilangan bulat positif yang kurang dari 10, yang relatif prima dengan 10 itu akan sama dengan, perhatikan cara yang Bapak bikin, 10 dikali 1 dikurang 1/2 dikali 1 dikurang 1/5. Sama dengan 10 dikali 1/2 dikali 4/5. Sama dengan 40/10 sama dengan 10. Bisa dipahami yang ini? Bisa. 40 bagi 10. 40 bagi 10 bukan 10 ya? Sama dengan 4 ya? Nah, Nah, sorry, salah. Pas ya dengan ini tadi. Nah, sekarang kita mulai kita cek 12. Bapak pengen kalian lihat polanya. 12 itu bisa kita ubah jadi apa? 4 kali 3. 2 kali 6. 2 pangkat 2 kali 3 ya. Faktorisasi prima. Jangan 2 kali 6. Oh iya, Pak. Nah, maka pi 12 itu akan sama dengan, perhatikan, lihat kemiripannya ya. Kalau tadi Bapak mulai dengan 10, sekarang Bapak mulai dengan 12. Kemudian dikali dengan 1 dikurang setengah, dikali dengan 1 dikurang 1/3. Berarti sama dengan 12 dikali setengah, dikali 2/3, sama dengan 24/6. 24/6 adalah 4. Oke, ini dia. Udah dapat belum polanya? Artinya apa? Bilangan tersebut kita kalikan dengan 1 dikurang 1 per bilangan prima yang pertama, dikali 1 dikurang 1 per bilangan prima yang kedua, dan seterusnya. Ngerti? Nah, sekarang kalau ini berapa?
Coba dicari. Dua pangkat 2 kali 5. Bapak minta hasil akhirnya ya. Coba cari. Yang Bapak tulis yang komando cahaya beda di bawah. Bawah sama ada saya dia. Aduh, cara Bapak saya. Berapa? 14, Pak. Berapa 14? 8 lah, Pak. 8? Iya benar, 8 ya. Jawabannya 8 ya? Apa, Pak? 8. Iya. 30 kali setengah kali 2/3 kali 4/5. Oh, Ya benar. 3. Kan bisa 3. Kan faktor sebelumnya 5. Iya. Oh, udah 3 kali. Jadi sekali. Jadi boleh kita coba ya. Ya benar. Jadi 30 kita bisa ubah menjadi 2 kali 3 kali 5. Maka pi 30 sama dengan 30 dikali 1 dikurang 1/2 dikali 1 dikurang 1/3 dikali 1 dikurang 1/5. Nah, cara gampangnya kalau 1 dikurang 1/2 pasti 1/2. Kalau 1 kurang 1/3, ingat sebelum 3 ada 2, berarti 2/3. Dikali 1 kurang 1/5, ya pasti 4/5. Karena 2 kali 3 kali 5 adalah 30, maka 30 dibagi 30 sama dengan 1. Sisanya 1 kali 2 kali 4. Sama dengan 8. Nah, kalau kita mau cari bilangannya pasti ini. Angka 1, 2, tidak, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 11, Pak. 19. Ya. 23, 30. 29. 30 nggak mungkin lah. 30 dia kan yang kurang dari 30. Oke, ada 8 bilangan ya. Nah, jadi Bapak ingatkan kembali lagi, yang mau kita ambil dari sini, selain cara mencari ini, yang perlu kalian ingat juga ini. Teorema Euler tadi, sama yang ini. Ingat teorema Euler, jika FPB A dengan N itu adalah 1, maka A pangkat Pn kongruent dengan 1 modulo N. Pn sendiri adalah banyak bilangan yang bulat positif yang kurang dari N dan relatif prima dengan N. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Nah, ada satu lagi teori yang mau Bapak kasih, yaitu kalau Bapak nggak salah namanya binomial Newton. Kita butuh 3 teori ini ya. Kalau nggak salah ingat Bapak namanya binomial Newton. Jadi kalau kita punya, katakanlah kita punya A ditambah B dipangkatkan N, maka ini akan sama dengan N kombinasi 0, A pangkat N, B pangkat 0, ditambah N kombinasi 1, A pangkat N kurang 1, B pangkat 1, ditambah N kombinasi 2,
A pangkat N kurang 2, B pangkat 2 ditambah dan seterusnya. Udah kelihatan polanya ya? Pangkat A-nya makin turun, pangkat B-nya makin naik. Jadi nanti akan ada tambah N kombinasi N dikurang 1, A pangkat 1, B pangkat N kurang 1, terakhir ditambah N kombinasi N, A pangkat 0, B pangkat N. Contoh, sebagai contoh Bapak akan ambil yang gampang-gampang aja. Contohnya ini. Kalau kita mau mencari X ditambah Y dipangkatkan 3. Kalau seandainya kalian hafal X tambah Y pangkat 3 itu kan sama dengan X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 ditambah 3XY kali X tambah Y. Ini ada di buku ya, di diktat yang Bapak bagikan. Tetapi seandainya kalian tidak hafal, kalian bisa gunakan binomial Newton ini. X ditambah Y pangkat 3. Artinya N-nya sama dengan 3. Maka ini akan sama dengan 3 kombinasi 0. X pangkat 3 Y pangkat 0. Ditambah 3 kombinasi 1. X pangkat 2 Y pangkat 1. Ditambah 3 kombinasi 2. X pangkat 1 Y pangkat 2. Ditambah terakhir 3 kombinasi 3. X pangkat 0 Y pangkat 3. Nah ini akan sama dengan, ingat 3 kombinasi 0 itu 1. Berapapun kalau kita kombinasikan dengan 0 itu hasilnya 1. 1 kali X pangkat 3 dikali Y pangkat 0 adalah 1. Kemudian ditambah 3 kombinasi 1 jelas sama dengan 3. Kemudian dikali X kuadrat dikali Y pangkat 1 adalah Y. Ditambah 3 kombinasi 2 kalian bisa cari nanti akan dapat 3 juga hasilnya. 3 dikali X pangkat 1 adalah X. Kemudian dikali Y pangkat 2. Kemudian ditambah 3 kombinasi 3 adalah 1. Kali X pangkat 0 adalah 1. Y pangkat 3. Nah ini kalau kita cari lagi, ini adalah X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y ditambah 3XY kuadrat ditambah Y pangkat 3. Kalau kita susun sama dengan X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 ditambah, nah yang 2 ini bisa kita ubah menjadi 3 kali XY dikali X tambah Y. Sama dengan yang ini. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Bapak minta kalian mencatat dulu ya, karena kalau tidak paham yang ini, kita akan susah mengerjakan soal yang nomor 14 ini. Oke. Bentar, Pak. Oke, dong. Mungkin Bapak bisa bagikan di apa ya, di grup WhatsApp ya, filenya. Sebentar. Ada yang mau ditanyakan sampai di sejauh ini? Sebentar ya. Belum tersimpan ya. Kalian catat dulu sebentar. Itu sudah bisa dilihat di grup ya. Udah Bapak bagikan. Iya, Pak.
Nanti dipakai Pak untuk yang soal memproduksi Pak. Gimana Bapak nggak dengar suaranya? Jadi nanti dipakai untuk yang nomor 14 nih. Iya, dipakai tiga-tiganya. Makanya ini mulai dari yang nomor ini bisa jadi kita agak misalnya 2 soal dalam waktu 1 jam karena banyak materi yang mesti dipahami terlebih dahulu sebelum ke soalnya. IN itu apa tadi Pak? Gimana? IN. Itu udah ada definisinya di sana. Oh iya. Banyaknya berapa sih? Pakai H. Termasuk contoh-contohnya dicatat ya. Mahal nggak hapus ketua? Jadi apa? Dua temannya Pak ya. Yang itu boleh kok ilmu aja nih. Video pakai sebuah Iya. yang tuh boleh Apa itu ya? 157 semua ya. Ya Pak. Iya. 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 Tadi oh jangan di jalan studio. Yang punya mana? Nggak proses Pak. Nah, coba bimbingan di bawah. Nah, sekarang dia aja gimana tuh? Yosip. Ah, Yosip.
Jadi nanti sebelum kita bahas soal nomor 14 ini, Bapak akan kasih kalian beberapa apa ya, semacam latihan dulu lah untuk memanfaatkan binomial Newtonnya. Jadi biar makin kuat pemahamannya. Baik, Pak. Belum sobat. Misalnya P1 dan P2 itu 10 dan belum saya ubah. Itu dari mana, Pak? Ya samanya. Oh iya. A dikali 1 B adalah 4. Nah, Ya. Sudah dicatat semuanya? Belum selesai, Pak. Jadi kita uji, Pak. Oke.
Udah, Pak. Udah? Udah. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang Bapak akan coba minta kalian mencari ini ya. Jadi kita akan memanfaatkan 3 buah petunjuk yang kita sudah punya. Nah, tetapi untuk sebelum ke soal, Bapak mau kalian mengerjakan latihan yang ini. Misalnya yang pertama dulu ya. Biar nanti lebih paham ketika Bapak menjelaskan solusi dari soal yang tadi. Yang pertama, coba ini dulu. Tentukan sisa dari 3 pangkat, bukan 3 sih, bagusnya yang lainnya. 5 pangkat 2022 dibagi 3. Yang kedua, tentukan sisa dari, bentar Pak pikir dulu. Pangkat 3 di kuadratnya. Kira 5 dikali 5 pangkat 1000. 5 pangkat 2015 dibagi 22. manfaatkan rumus tadi kan, Pak. Gimana? Manfaatkan rumus tadi kan. Boleh pakai yang tadi. Jadi ada beberapa hal yang bisa kalian gunakan, bisa menggunakan yang tadi, yaitu kalau FVB A dengan N sama dengan 1, maka A pangkat Bn kongruen dengan 1 modulo N. Terus yang perlu kalian ketahui juga mungkin ini ya, jika kalian punya A kongruen dengan B modulo C, maka A pangkat N pasti kongruen dengan B pangkat N modulo C. Oh iya. Nah, silakan coba. Bapak minta nomor 1 dulu lah. Yang nomor 1.
Gimana nomor 1 bisa? Silakan jawab, Pak. Pak, 1-0. Gimana? Berapa sisanya? 1. Alfa berapa? 0. Asti? Berapa sisanya, Asti? Masih belum ada yang dapat? Bentar Pak, saya nyari. Satu itu sisanya kalau dibagi Hah? Jangan terlalu lama ya. udah Pak, tinggal 5 pangkat 8 bagi 3. Jangan sih Pak. Ya, coba aja. Nomor 1 yang ditanya adalah ini, lebih kurang kayak gini ya. 5 pangkat 2022 itu kongruen dengan berapa modulo 3. Oh, Ingat, Pi3 itu sama dengan 3 dikali 1 kurang 1/3. Berarti sama dengan 3 dikali 2/3 sama dengan 2. Dapat 2. Dapat 2. Dapat 3. Coba Pak, sendiri dari Pak. Oke, jadi berapa jawabannya? 1. 1 ya, bisa ya. bisa, Pak. Kenapa? Karena nilai dari Pi3 itu kan sama dengan 2 ya. Ya. Berarti 5 pangkat 2 kongruen dengan 1 modulo 3. Nah, kata Bapak apa tadi? Kalau kita punya A kongruen dengan B modulo C, maka A pangkat N kongruen dengan B pangkat N modulo C. Dan kata lain, kalau 5 pangkat 2 kongruen dengan 1 modulo 3, maka 5 pangkat 2 kita pangkatkan dengan 1011 pasti kongruen dengan 1 pangkat 1011 modulo 3. 5 pangkat 2 dipangkatkan 1011 kan sama dengan 5 pangkat 2022. Dan ini kongruen dengan 1 pangkat berapapun pasti 1. Jadi sisa dari 5 pangkat 2022 dibagi oleh 3 berarti sisanya sama dengan 1. Bisa dipahami? Nah, Bapak minta sekarang coba cari nomor 2. Satu Pak. 2. Berapa? 1. 1. Ada yang jawab 1, ada yang jawab Opa 2 Pak. Anda ya, Pak. apa jawab 2. 2. Oke, akan kita lihat ya. Jadi jawabannya ada yang 1, ada yang 2 ya. Yang lain nggak ada? Iya. Berapa? Kayaknya enggak. Nggak ada jawaban lain ya? Ini udah semuanya nyari. Itu nggak ada yang benar baru jawaban kalian. Bentar Pak. Bapak rasa belum ada yang benar itu ya.
3 ya. Siapa yang bilang 3 tadi? Ya. Pasti. Ya, jawabannya 3. Setahu Bapak. Kita coba ini ya. Kita coba bahas. Tapi Pak, Jadi sebenarnya kan yang pertama kali kita lakukan kan ini ya. Mencari nilai dari pi 22 ya. Pi 22 berapa? 8. 10. 10, Pak. 10 ya. Iya. 22 kali 1 kurang setengah dikali 1 kurang. 11. Oh, 10 ya. Iya. Iya. Oh. Jangan. Kayaknya ini jawabannya ya tetap yang asti kayaknya benar ya. Bentar. Kita cek dulu. Bapak ragu juga. Oke. Berarti ini sama dengan 10. Paham ya? Ya. Artinya 5 pangkat 10 kongruen dengan 1 modulo 22. Bapak tadi salah hitung. Nah, berarti kalau kita pangkatkan 5 pangkat 10, kita pangkatkan 210, ini akan kongruen dengan 1 pangkat 210 modulo 22. Bukan 210 ya, 201 ya. Karena 201 dikali 10, 2010, maaf. Maka 5 pangkat 2010 kongruen dengan 1 modulo 2022. Tinggal ditambah. 5 pangkat 2010 kongruen dengan 1 modulo 2022, sorry. Nah, karena yang ditanya adalah 5 pangkat 2015, kita tinggal cari 5 pangkat 5 itu kongruen dengan berapa? Ini 21. Nah, kalau 5 pangkat 1 kan 5 modulo 22. Ya. Kalau 5 pangkat 2, 25. 25 dibagi 22, sisanya 3. 5 pangkat 3. Nanti kalian cari, ini dapat sisanya 15. Modulo 22. 5 pangkat 4. Kongruen dengan, kalau kita bagi 22 berapa ya? 75 dibagi 22. 75, 66. 66. Berarti ini 9. Modulo 22. 5 pangkat 5 kongruen dengan Oh, begitu saya boleh kali 10. 9 kali 5, 45, 45. Oh, benar tadi ya. Yang jawab berapa? 5 pangkat 5 itu dibagi 22 juga 1. Oh iya. 5 pangkat 5 itu 1 modulo 22 ya rupanya. Ya. Maka kemudian kita punya 5 pangkat 2010 dikali 5 pangkat 5 itu kongruen dengan 1 dikali 1 modulo 22 atau 5 pangkat 2015. Benar ya? Menjawab 1 tadi ya? Bapak Boleh nggak berapa? bisa. Bapak. jawaban salah. Iya salah. Bapak. Hah? Boleh izin Pak pergi rapat OSIM. Rapat OSIM. Rapat ketua Pak. Apip ketua? Ya. Ya udah. Bapak nggak bisa dua Pak. Ya makanya diskusi kalian. Kalian kan ramai-ramai di sana. Iya Pak, Tambah. Iya Bapak kan ini Pak. Dikunci saya Pak. Buka pintu bola, kamu buka. iya bohong apa ya? Lagu dah. Oke, silakan dicatat dan didiskusikan ya. Kalian diskusi. Aduh, hilang motivasi jawab. Ya, Apip kok kita jalan Pak? Lah, Apip nak jadi ketua lo, Cak. Bentar kata Pak. Geser ke atas ya. Ya Pak. Pak, ini berarti jadi ketua dari wakil. Belah. Oh, itu apa dah? Itu soal kita. Oke, segera dicatat ya. Karena kita masih belum bahas yang soal yang tadi.
Jadi intinya ini aja mencari nilai Pi3-nya dulu. Dapat 3 dikali 1 kurang 1/3. Karena 3 itu sama dengan 3 ya. Maksud Bapak, waktu 3 itu udah bilangan prima. Maka nanti dapat nilai dari Pi3 sama dengan 2. Nah, ingat 5 dengan 3 itu saling relatif prima. Maka 5 kalau kita pangkatkan dengan Pi3 yaitu 2 akan kongruen dengan 1 modulo 3. Artinya dibagi 3 sisanya 1. Kemudian karena kita maunya 5 pangkat 2022 dan kita baru punya 5 pangkat 2, maka 5 pangkat 2-nya dipangkatkan dengan 1011. Akibatnya, karena 5 pangkat 2 kongruen dengan 1 modulo 3, maka 5 pangkat 2 yang kita pangkatkan dengan 1011 akan kongruen dengan 1 dipangkatkan 1011 modulo 3. 5 pangkat 2 dipangkatkan 1011 itu sama dengan 5 pangkat 2022. 1 pangkat 1011, ingat 1 pangkat 1011 kan kayak 1 kali 1 kali 1 sebanyak 1011 kali. Itu adalah 1. Jadi 5 pangkat 2022 itu akan kongruen dengan 1 modulo 3. Nah, jadi sisanya 1. Semuanya tak paham. Gimana? Halo, gimana? Yang nomor 2, Bapak. Nomor 2 sama aja caranya. Kita cari dulu. Kalau yang nomor 2 kan banyak, Pak, yang 5 pangkat 1, 5 pangkat 2. Kita cari dulu ini ya, dengarkan ya. Pi 22 dulu. 22 itu kan 2 kali 11. Makanya ini jadi 22 dikali 1 kurang 1/2 dikali 1 kurang 1/11. Ini nanti akan jadi ini loh. 22 dikali setengah dikali 10/11. Ya ini kan habis. 22 dibagi 22 kan 1. 1 kali 10 sama dengan 10. Berarti Pi 22 sama dengan 10. Karena 5 dengan 22 itu saling relatif prima, maka 5 pangkat 10 kongruen dengan 1 modulo 22. Nah, kita kan maunya yang ditanya itu kan 5 pangkat 2015 ya. Di sini 5 pangkat 2015. Nah, kita cari kelipatan 10 yang paling dekat dengan 2015 itu kan 2010. Yang mana 2010 kalau dibagi 10 sama dengan 201. Makanya di sini Bapak bikin 5 pangkat 10. Kalau kita pangkatkan dengan 201, itu akan sama dengan 1 dipangkatkan 201 modulo 2022. Atau 5 pangkat 2010 kongruen dengan 1 modulo 22. Sampai sini paham? Nah, kalau untuk yang ini berarti kan kita kan baru punya 5 pangkat 2010. Kita maunya 5 pangkat 2015. Nah, biar jadi 5 pangkat 2015 kan 5 pangkat 2010 harus kita kalikan dengan 5 pangkat 5. Ya enggak? Nah, tadi Bapak lupa bilang juga kayak gini ya. Ada satu lagi, ini. Jika A kongruen dengan B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M, maka A kali C akan kongruen dengan B kali D modulo M. Nah, 5 pangkat 2010-nya udah. Sekarang tinggal kita cari 5 pangkat 5. Nah, perhatikan 5 pangkat 1 kongruen dengan 5 modulo 22. Ini paham ya? Yang ini paham nggak? Halo? Paham. Nah, 5 pangkat 2 berapa? 25. Ya. 25 kalau dibagi 22 sisanya berapa? 3. Jadi 3 kali 5. Oke. Nah, kalau 5 pangkat 3 gimana? 5 pangkat 3 itu kan 125 ya. 125 kalau kalian bagi dengan 22 itu sama dengan berapa tuh ya? 5 ya. 5 kali 22 itu kan 110 ya. Nah, kalau kita kurangi 15. Nah, boleh caranya seperti ini. Maksud Bapak kalian cari dulu 5 pangkat 3 sama dengan 125. Atau kalau mau lebih cepat, lihat di sini. 5 pangkat 2, 5 pangkat 3 itu kan sama dengan 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 1. Nah, 5 pangkat 2 tadi dibagi 22 sisanya berapa? 3. Nah, langsung aja ini 3 kali 5. 3 kali 5 berapa? 15. Makanya Bapak tadi langsung tulis 15. Paham? Nah, gitu juga dengan 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 itu apa? 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 1. 5 pangkat 3 dibagi 22, tadi sisanya berapa? 15 kan? Ya. Nah, 15 kali 5 berapa? 75. Ya. 75 kalau kita bagi dengan 22,
26. 9. 15 kali 5 berapa? Dia 7. 75 ya? Ya. Ya, benar. Ini kalau kita bagi dengan 22, sisanya kan 9 ya? Ya. Nah, ini kan pas. Kalau kalian cari pun 5 pangkat 4 itu kan 625. 625 dibagi 22 nanti dapat berapa tuh ya? 8, 185. 185 ini berarti berapa tuh ya? 7, 8. 8 kali 2, 16, sisa 17. Nah, ini juga sisanya 9. Jadi sama aja. Lebih gampang kalau kalian kalikan dengan 5 langsung. Nah, 5 pangkat 5 apa? Berarti sampai di 5 pangkat 4 udah paham ya? Berapa? Nah, 5 pangkat 5 itu kan 5 pangkat 4 dikali 5. 9 kali 5 berapa? 45. 45 dibagi 22 kan jelas sisanya 1. Karena 22 kali 2 kan 44. Ya. Nah, itu makanya. Jadi 5 pangkat 5 kongruen dengan 1 modulo 22. Sehingga, karena kita sudah punya 5 pangkat 2010, sementara kita mau cari 5 pangkat 2015, artinya 5 pangkat 2010-nya kita kali dengan 5 pangkat 5. 5 pangkat 2010 tadi kalau dibagi 22 sisanya 1. 5 pangkat 5 juga dibagi 22 sisanya 1. Makanya ketika mereka dikalikan, 5 pangkat 2015 akan bersisa 1 kali 1 adalah 1. Jadi 1 modulo 22, artinya sisanya 1. Bisa dipahami? Ngerti? Oke, silakan diteruskan catatannya. Jadi modulo ini tinggal apa ya? Kita cari kombinasi angka yang sesuai. Boleh Pak, boleh Pak. Ya, tuh. Udah katanya deh. Sudah deh. Nah, setelah kalian catat, nanti Bapak akan kasih satu lagi soal latihan tentang binomial Newton, biar kalian lebih paham. Jadi, yang tadi kombinasi-kombinasi itu kita coba mencari, menemukan ini, koefisien pada sebuah soal. Nanti Bapak kasih soalnya. Biar lebih ini, ngerti. Kayaknya kita cuma bisa bahas satu soal nanti. Oh, pasar ya Pak. Oke, udah dicatat? Belum. Wah, lambat. Cepat ya. Kalau Bapak tadi sudah sendiri. Udah. Oke. Sekarang Bapak mau ingatkan lagi, ingat tadi binomial Newton ya, kita sudah pelajari. Nah, begini dia. Binomial Newton itu seperti ini, dan contoh aplikasinya
Nah ini dan ini. Nah sekarang Bapak akan coba kasih kalian 2 buah soal latihan lagi yang menggunakan binomial Newton. Oke, soal yang pertama, tentukan koefisien X pangkat 5 dari X tambah 1 dipangkatkan 6. Yang kedua, tentukan koefisien X pangkat berapa ya? X pangkat 3 dari X kuadrat ditambah super X dipangkatkan 6. Nah, Bapak mau kalian coba dulu yang nomor 1. Ingat lagi binomial Newton tadi. Kalau di contoh tadi kan yang kita pakai itu adalah ini ya, X tambah Y kalau nggak salah ya. Nah, sekarang Bapak minta kalian cari yang ini. Nomor 1 dulu. Tadi kita punya kalau ada X tambah Y dipangkatkan 3, maka dia akan sama dengan 3 kombinasi 0. X-nya dimulai dari pangkat 3. Kemudian pangkat 2. Kemudian pangkat 1. Sementara pangkat dia-nya mulai dari pangkat 0, kemudian pangkat 1. Baru pangkat 2. Terakhir baru y-nya pangkat 3 ketika X pangkatnya 0. Biar sampai X pangkat 0 ya, Pak. Pak, Gimana? X-nya itu harus sampai pangkat 0 ya. Iya, pasti. Kalau di ini. Dan perhatikan ya, ada yang menarik dari sini ya. Kalau kita jumlahkan ini, pangkat dari X dengan Y itu pasti selalu sama dengan pangkat ini. Ini 3 tambah 0. 3. 2 tambah 1. 3. 1 tambah 2 itu 3. 0 tambah 3 itu 3. Dan ini kayak si pangkat si Y itu sama dengan ini. Ini 0, ini 1, ini 2. Nah, yang ini 3. Sekarang Bapak menantang kalian gimana caranya setelah Bapak kasih tadi materi, sedikit bisa enggak kalian menggunakan logika kalian, penalaran dan analisis kalian untuk mencari jawaban soal ini. Nggak boleh dapat di sini.
Silakan berdiskusi ya. Nggak harus nyari sendiri-sendiri. Bapak kasih waktu sekitar 3 menit lagi. Bisa apa? 1. Bukan 1 ya. Sepertinya bukan 1. Pakai 5. Oh, 6, Pak. 6. Hati-hati ngitungnya ya. Hah? X pakai 5. Hati-hati menghitungnya, Ova. Asti dapat, Asti. Enam kombinasi 1 lah, Pak. Astagfirullahaladzim. Iya, iya, Bapak yang salah. Tadi Ova berapa dapatnya, Ova? 6. Oh iya, 6 ya. Benar-benar. Ya, Pak. Contoh dari awal ada dapet jawaban apa ya? Enggak payah nyampe ke akhirnya X pakai 1 payah. Iya, kalian nggak nyari semuanya kan? Nah, ini segala sampai X sampai 6X. Oh, kalian cari sampai ya semuanya. Oke, nggak apa-apa. Tetapi coba lihat ya. Kita bahas ya. Ini kan sebenarnya nanti dapatnya apa? X ditambah 1. Kalau kita pangkatkan dengan 6. Ini kan sama dengan 6 kombinasi 0 X pangkat 6 kali 1 pangkat 0. Ditambah 6 kombinasi 1 X pangkat 5. 1 pangkat 1 ditambah 6 kombinasi 2 X pangkat 4. X pangkat 4. 1 pangkat 2 ditambah dan seterusnya. Terakhir nanti 6 kombinasi 6 X pangkat 0 1 pangkat 6 ya enggak? Perhatikan yang kita mau di sini apa sebenarnya? Koefisien dari 5. X pangkat 5. Jadi sebenarnya tanpa harus membuat sepanjang ini, kita udah bisa prediksi aja langsung. Langsung saja nembaknya ke sini. Ngerti nggak? Karena nanti kan gini, kalau kita lihat polanya ya, ini pasti katakanlah 6 kombinasi A, X-nya itu pasti pangkat 6 kurang A, satunya pasti pangkat A, benar nggak? A-nya mulai dari 0 sampai 6. Paham nggak penjelasan Bapak? Yang di atas ini, kalau kita bentuk konotasi sigma kan kayak gini. Benar atau tidak? Sama dengan 6 kombinasi A kali X pangkat 6 kurang A
kali 1 pangkat A. Contoh, kalau A-nya 0, berarti ini jadi 6 kombinasi 0, X pangkat 6 kurang 0 kali 1 pangkat 0. Kalau A-nya 1, 6 kombinasi 1, X pangkat 6 kurang 1. 6 kurang 1 kan 5. Satunya pangkat 1. Dan seterusnya. Bisa paham tidak penjelasan yang ini? Oke. Ngerti ya? Apa paham? Hah? Nggak dengar, Pak. Paham, Pak. Paham. Paham. Awan? Ah, Fitri? Dira? Ngerti ya? Fitri masih ada di ruangan? Halo? Masih, Pak, masih. cabut. Tak ada suaranya, Pak. Aktif cabut. Oke ya. Artinya apa? Kalau kita maunya X-nya pangkat 5, berarti ya udah, berarti 6 dikurang A, kita langsung aja kayak gini triknya. 6 dikurang A-nya harus sama dengan 5. Kapan 6 kurang A-nya sama dengan 5? Ketika nilai A sama dengan 1. Berarti koefisiennya akan sama dengan koefisien dari 6 kombinasi 1 kali X pangkat 6 kurang 1 kali 1 pangkat 1. Jadinya nanti 6 kombinasi 1 adalah 6. 6 dikali X pangkat 5 dikali 1 sama dengan 6X pangkat 5. Jadi koefisiennya adalah 6. Bisa dipahami? Nah, ini untuk nomor 1. Nah, untuk nomor 2 agak ribet sedikit. Biar Bapak bahas langsung. Koefisien dari X pangkat 3. Sementara yang kita punya adalah X kuadrat ditambah 1 per X. Awan Pangkat mencari. 6. Udah ada yang nyari? Cari apa? Awan nak mencari dia. Dapat? Oh, udah, Pak. Nanti dulu. Oke. Bapak akan kasih sedikit apa sama kalian? Spoiler ya. Untuk yang ini. Coba kita lihat dulu gimana kalau seandainya kita paksakan untuk menjabarkan X kuadrat ditambah 1 per X dipangkatkan 6. Ingat ya, yang ditanya adalah koefisien dari X pangkat 3. Coba lihat di bagian sini. Oke, udah kelihatan? Belum. Nah, udah. Kira-kira di sini koefisien dari X pangkat 3-nya berapa? Setelah dia 20 ya? Ya. Kelihatan ya 20. Tapi bagaimana caranya kita menemukan 20 ini? Ini kan Bapak, kalau kita pakai kalkulator di apa ya, di Google ya, itu ketemu nanti koefisien dari X pangkat 3-nya adalah 20. Tanpa menggunakan ini bagaimana? Nah, caranya adalah, kembali lagi ke yang tadi. Ingat, kita harus dapat jawabannya 20. Nah, kan Bapak udah bilang, kalau yang kayak gini, ini kan sama dengan sigma dari A mulai dari 0 sampai ke 6. Kemudian kita punya X pangkat 2, itu nanti akan dipangkatkan 6 dikurang A. Kemudian dikali 1 per X dipangkatkan A. Bisa dipahami sampai di sini? Kan mirip dengan ini sebenarnya. Kalau tadi kan X dengan 1, kalau sekarang X kuadrat dengan 1 per X, makanya jadi kayak gini. Bapak lanjutkan ya. Artinya ini sama dengan sigma A mulai dari 0 sampai 6 dari X pangkat. Nah, ini kalau kita kalikan ya, X pangkat 2 dipangkatkan 6 kurang A, itu sama dengan X pangkat 12 dikurang 2A. Nah, sementara ini kita kalikan dengan 1 per X. 1 per X itu kan X pangkat min 1 ya. Dipangkatkan A. Nah, atau sama dengan sigma dari A mulai dari 0 sampai 6, X pangkat 12 dikurang 2A, dikali X pangkat min A. Nah, coba lihat yang 3 baris ini dulu. Bapak minta kalian pahami ini dulu. Karena agak ribet. Tapi kalau kalian bisa paham, nanti akan sangat membantu kalian di OSK. Awan ngerti? Pasti paham? Dira? Berarti itu nanti dikalikan berarti Ya,
Benar, nanti akan kita kalikan. 12 dikurang anak X pangkat 12 kurang anak Z, Pak. Ya, Jadi kan ingat ya, kalau kita punya A pangkat B dikali A pangkat C kan sama dengan A pangkat B tambah C. Berarti ini jadinya sigma A dari 0 sampai 6, X-nya jadi pangkat 12 dikurang 2A ditambah min A, jadinya 12 dikurang 3A. Bisa dipahami? Ini pangkatnya dijumlahkan. 12 dikurang 2A ditambah min A. Sama dengan 12 dikurang 2A dikurang A, sama dengan 12 dikurang 3A. Ngerti? Alfa? Oh iya, Bapak lupa bikin kombinasinya ya di sini. Harusnya ada... Kombinasi, nak bertanya untuk aku. Ya, 6 kombinasi A-nya ada ya? Oh, ada. Kirain nggak ada. Ya, Bapak lupa tadi nulisnya. 6 kombinasi A ya. Oke, sekarang kita boleh Bapak lanjutkan ya. Kita maunya kan X-nya itu pangkat 3. Artinya kita inginnya X pangkat 12 dikurang 3A sama dengan X pangkat 3. 12 dikurang 3A sama dengan 3. 12 dikurang 3 sama dengan 3A. 12 kurang 3 adalah 9. Sama dengan 3A. Berarti A-nya berapa? Nah, kalau A-nya 3, tinggal kita masukkan ke sini. Kayak yang ini tadi. Berarti 6. Kombinasi 3, karena A-nya 3. X pangkat 12 dikurang 3 kali 3. 6 kombinasi 3 adalah 6 faktorial per 6 dikurang 3 faktorial kali 3 faktorial kali X pangkat 12 dikurang 9. 6 faktorial per... Oke, 6 faktorialnya Bapak ubah ya. 6 faktorialnya Bapak ubah menjadi 3 faktorial kali 4 kali 5 kali 6 per 3 faktorial, karena 6 kurang 3 adalah 3, kali 3 faktorial. 3 faktorial atas yang bawah coret. 3 faktorial adalah 6 ya. Nah, ini X pangkat 3. Nah, sisanya apa? 4 kali 5. 4 kali 5? 20. Nah, berarti koefisiennya adalah 20. Sesuai dengan yang tadi. Yang soal di atas tadi yang pangkat 3-nya 20 juga. Iya, yang tadi kan yang Bapak kasih lihat di Google tadi kan. Coba kita lihat. Coba kita lihat lagi ya. 20 enggak tadi? Koefisien dari X pangkat 3. Nih. Iya. Kelihatan 20 ya? Ya, Pak. Nah, artinya kita bisa cari tanpa harus menjabarkan terlalu jauh. Yang penting adalah bagaimana caranya kita memanfaatkan binomial Newton ini. Dan ini soal bukan berarti tidak pernah keluar ya, sering Bapak lihat. Soal-soal yang menggunakan ini. Walaupun bentuk dan variasinya dibeda-bedakan. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan dicatat dulu. Bisa jadi kita tidak membahas soal yang tadi ya, karena materi kalian untuk yang ini kan masih belum. Binomial Newton belum Bapak ajarkan, yang tadi di atas juga belum Bapak ajarkan. Jadi nggak apa-apa. Kita bahas soal sambil ini. Ini mau dibagikan file PDF-nya? Iya, Pak. Bagikan aja ya. Biar kalian catat dari sana. Kalau dari slide ini agak susah. Bapak mau ke pasar ya, Pak? Tahu aja. Baik, pasar. Pasar di sini juga hari Rabu, pasar di Tran. Sama kayak di Jake. Sama kayak di mana, Pak? Jake. Kalau di apa? Di Terata Air Hitam tuh dekat Simpang Patah ya, apa namanya itu? Jalur Patah. Itu hari Selasa. Benai hari Kamis. Kami Jumat. Ya, Pangean Jumat. Terserah satu. Oh, jadi berurutan. Ya, semacam itu. Tapi kalau pasar Taluk sebenarnya setiap hari. Pak, 08.2 ada di grup pos. Ya bisa diangsur ya, dicatat yang tadi ya, nomor 2. Ya, Pak. Yang nomor 2 ini memang salah satu apa ya? Soal yang sering muncul juga.
Tapi dalam 1 tahun terakhir kayaknya jarang. Cuma itu sangat berguna. Gimana munculnya soalnya, Pak? Saya ingat Bapak OSK pernah kayaknya. Pak, Kalau Bapak kirim file pengalaman gimana? file. Bentar ya Bapak. Ini file yang Bapak kirim, ini udah file yang Bapak perbarui ya. Coba lihat di grup. Ada ya? Nah, silakan dicatat itu. Saya ingat Bapak soal OSK pernah, tapi entah OSK kapan lah. Sepertinya kita gagal bahas hari ini ya. Bahas soal itu. Tetapi nggak apa-apa. Karena ada yang lebih. Ada banyak yang kalian pelajari hari ini harusnya. Nanti tinggal diulang-ulang lagi. Bapak masih mencari contoh soal yang pernah keluar itu. Mana ya? Ya, bisa. Kalau di OSK nggak pernah keluar, tapi kalau di lomba Bapak pernah lihat. Tapi entah di mana ya. Bentar. Pemanfaatan Newton.
Udah selesai catatannya? Coba. Oke, berarti ini Bapak ada kirim ini ya, contoh-contoh soal di binomial ya. Jadi sampai nanti sampai ini ya, sampai istirahat siang, Bapak minta kalian kerjakan ini. Di sana ada pilihan ganda. Bapak minta bukan cuma dikerjakan ya, tetapi juga dipahami langkah per langkahnya. Pilihan ganda nomor 4, nomor 5, bentar. Kayaknya nomor 9 bagus nih. 9 sama nomor 9, nomor 13. Ini Bapak chat di grup ya. Yang pilihan gandanya nomor 4, nomor 5, nomor 9, nomor 13. Yang uraiannya Bapak minta kalian kerjakan nomor uraian satu soal nomor 4. Oke. Jadi 5 soal semua. Ya, 5 soal. Bapak minta memang bukan cuma dikerjakan tapi didiskusikan ya sampai mengerti ya. Ya, Pak. Nanti kalian bisa inilah, karena kalian bakal cari di Google juga kayaknya penjelasannya. Baik, Pak. Coba dulu nanti baru dicek. Di sini ada jawabannya. Kalian coba dulu, nanti lihat pembahasannya. Itu tipe-tipe soal Olimpiade. Pembahasan itu pencoba. Ya dicoba dulu. Kayak nomor 4 kan bisa kalian coba tuh kan. Nomor 4 kan mirip dengan soal yang kita bahas tadi. Yang mana di sana X-nya mau kita kalikan dengan, nah tapi di sana ada 2X pangkat 3. Artinya 2-nya ikut jadi pangkat juga nanti, makanya. Pokoknya kalian diskusikan ya. Barisan nanti pembahasan. Ya, jadi silakan istirahat dulu dari jam 9:30 sampai jam 9.50 nanti boleh. Bilang berapa, Pak? 9.50 atau mau 9.40? 50. 9.50 ya. Nanti masuk lagi ke ruangan. Bapak minta kalian diskusikan ya. Bapak terima jawabannya nanti menjelang istirahat siang. Dan memang dipahami ya. Karena Bapak rasa itu waktu 2 jam cukup untuk diskusi. 2 jam lebih malah, 2,5 jam. Cukup untuk diskusi harusnya. Oke, bisa dipahami ya. Ya, Tidak ada yang keluar ruangan nanti. Bapak minta Fitri diawasi ya. Kawan-kawannya. Ambilnya kami juga, Pak. Ya. Terutama Awan dengan Dira. Awan dengan Dira tetap di ruangan ya. Ya, Pak. Aman, Pak. Oke. Pokoknya Bapak minta kalian mengerti. Karena kalau kalian bisa ini, Bapak punya feeling. Entah kenapa nanti OSK kayaknya muncul. baik, Pak. Dan ini akan sangat membantu kalian kalau kalian bisa paham 5 soal ini. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Insya Allah besok kita ini lagi ya, Zoom lagi ya. Ya, Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.